आपसे बहुत प्यार करता हूँ। स्नान करने की पड़ी। आदमी विधवा का घर कहाँ है? डूमर। सच में आपको बताया? हाँ? गुलाबी Hai semua, selamat datang di Duri Bang. Semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat. Untuk review film kali ini, kita akan menuju ke negeri Sungai Gangga melalui sebuah film berjudul Water. Film Water berlatar tahun 1938 yang mengangkat cerita mengenai tradisi yang harus dijalani wanita-wanita di India yang sudah menjadi janda. Bagaimana kehidupan mereka setelah menjadi janda? Let's get into the storyline. Dalam kultur masyarakat India, ada sebuah tradisi tentang wanita yang sudah menjadi janda. Seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya diharuskan untuk hidup terasing jauh dari keluarganya. Seorang istri merupakan bagian dari suami ketika sang suami masih hidup, dan ketika sang suami meninggal, maka sang istri dianggap sudah tak lagi hidup karena gagal mempertahankan jiwanya. Mereka menempati asrama khusus bagi janda dan tidak boleh menikah seumur hidup untuk menjaga kemurnian dirinya. Jadi para janda tersebut harus menempati asrama itu hingga mereka meninggal. Dalam kesehariannya, janda-janda ini menjadi pengemis dan juga membantu pelayanan acara-acara keagamaan. Mereka juga mengisi waktunya dengan kegiatan-kegiatan ibadah. Wanita India yang menyandang status sebagai janda memiliki ciri penampilan khusus, yaitu berpakaian serba putih dan dilarang memakai perhiasan. Juga diharuskan memotong pendek rambutnya. Hal ini menjadi pembeda antara wanita yang berstatus janda dengan yang masih menikah. Janda-janda ini juga harus menjadi vegetarian, bahkan tidak boleh makan gorengan. Mereka juga dianggap berkasta rendah dan kotor. Bayangannya saja tidak boleh terkena kepada pengantin, karena akan dianggap membawa sial kepada pengantin tersebut. Bahkan seseorang harus mandi apabila sudah bersentuhan dengan janda. Adalah seorang gadis kecil berusia 7 tahun bernama Chuya, yang harus menerima kenyataan hidup untuk menjadi janda pada usia yang masih sangat dini. Suami Chuya meninggal ketika mereka baru saja menikah. Pernikahan di bawah umur memang masih dianggap biasa pada saat itu. Setelah menjadi janda, semua perhiasan yang ada padanya pun dilepas. Kemudian mengganti pakaiannya dengan pakaian serba putih serta rambutnya dicukur habis. Kedua orang tuanya mengirim Chuya untuk menempati asrama khusus para janda yang dipimpin seorang wanita bernama Madu. Madu merupakan sosok wanita yang tegas dan oportunis. Tentu saja Chuya berontak ingin pulang saat orang tuanya menempatkannya di situ. Di hari pertama saja ia tinggal di sana, dia sudah membuat ulah dengan menggigit kaki Madu. Dalam asrama ini tinggal beberapa orang janda dengan berbagai usia, dan Chuya adalah penghuni yang paling muda. Di sini Chuya berkenalan dengan seorang wanita tua yang biasa dipanggil Bibi. Nama aslinya adalah Patiraji. Bibi adalah orang yang sangat mengidam-idamkan memakan ladu atau manisan. Ladu merupakan salah satu jenis gorengan, dan tentu saja menjadi pantangan bagi janda untuk memakannya. Namun suatu hari Chuya memberikannya sebuah ladu secara diam-diam. Bibi sangat bahagia. Dia menciumi ladu itu sebelum memakannya. Hal itu membawanya ke memori saat ia memakan ladu dalam upacara pernikahannya. Kemudian ada Sakuntala yang biasa menjadi juru masak di asrama itu. Walaupun galak, namun Sakuntala seringkali menjadi pembela Chuya ketika ia mendapat masalah. Saat Chuya bertindak tak terkendali, hanya Sakuntala yang bisa menenangkannya. Chuya memang kadang salah paham ketika Sakuntala memarahinya.
namun tidak bisa ditutupi bahwa hubungan keduanya memang sangat dekat. Selain itu ada wanita bernama Kunti yang terlihat sangat tidak bersahabat dengan Cuya. Cuya juga sangat dekat dengan Kalyani, janda yang paling cantik di asrama ini. Kalyani sudah menjadi janda sejak berusia 9 tahun. Namun di asrama itu, Kalyani menempati tempat khusus terpisah dengan penghuni asrama lainnya. Asrama itu ternyata juga membuka layanan prostitusi, di mana ada seseorang bernama Gulabi yang menjadi penghubung antara Madu dengan klien-klien yang membutuhkan jasa layanan syahwat. Dan karena Kalyani adalah wanita paling cantik di asrama itu, maka dialah yang seringkali dikirim untuk melayani jasa prostitusi terselubung tersebut. Sebab itulah Kalyani ditempatkan di kamar tersendiri. Bahkan saat makan pun dia tidak pernah makan bareng dengan penghuni asrama lain. Menurut Kunti, makanan mereka akan ikut tercemar bila Kalyani makan bersama mereka. Sebenarnya Kalyani juga enggan untuk menjadi wanita panggilan, namun ia tak berdaya dengan perintah dari Madu. Madu seringkali mencari pembenaran atas apa yang ia perintahkan kepada Kalyani. Suatu hari, Cuya dan Kalyani sedang mandi di sungai dekat asrama. Mereka juga membawa dan memandikan Kalu, anjing peliharaan Kalyani. Saat Cuya tengah menghanduki Kalu, anjing itu kabur darinya. Cuya mengejar Kalu, dan saat itulah ia bertemu dengan Narayan. Narayan adalah seorang pemuda tampan yang baru saja pulang dari kota setelah menyelesaikan ujian di kampusnya. Narayan merupakan pengagum Mahatma Gandhi, yang kala itu tengah memperjuangkan kemerdekaan India. Karena terlalu jauh mengejar Kalu, Cuya lupa arah kembali dan meminta Narayan mengantarnya kepada Kalyani. Itulah pertama kali Narayan bertemu dan berkenalan dengan Kalyani, dan benih-benih cinta pun tumbuh di antara keduanya. Narayan dan Kalyani pun mulai menjalin hubungan, walaupun secara diam-diam. Hanya Cuya dan Sakuntala penghuni asrama yang mengetahui hubungan keduanya. Narayan yang berpikiran lebih terbuka sudah mantap untuk menikahi Kalyani tanpa mempedulikan status Kalyani yang seorang janda. Cuya adalah orang pertama yang diberitahu oleh Kalyani bahwa Narayan berniat menikahinya. Narayan menyampaikan keinginannya untuk menikahi Kalyani kepada ibunya. Tentu saja ibu Narayan menentang keras keinginan anaknya. Menikahi seorang janda merupakan aib bagi keluarganya. Namun setelah terjadi perdebatan, ibu Narayan pun luluh dan mengizinkan putranya untuk menikahi Kalyani. Sementara di asrama, kegaduhan terjadi karena Cuya tanpa sengaja mengatakan rencana Narayan untuk menikahi Kalyani kepada Madu. Kalyani mengiyakan ucapan Cuya saat Madu menanyakan kebenaran berita itu kepadanya. Akibatnya, Madu memberikan hukuman kepada Kalyani dengan menggunting rambut panjangnya hingga benar-benar pendek. Kalyani juga tidak boleh keluar dari asrama dan pintu kamarnya dikunci oleh Madu. Dengan bantuan Sakuntala, Kalyani bisa terbebas dari kamarnya. Sakuntala menyuruh Kalyani melanjutkan impiannya untuk menikah dengan Narayan dan jangan mempedulikan ocehan Madu yang mengancam tidak akan mengizinkan ia kembali ke asrama itu lagi. Kemudian Kalyani menemui Narayan dan menceritakan apa yang terjadi. Narayan menenangkannya dan mengatakan bahwa ia sangat mencintai Kalyani dan ia tak akan surut dengan keinginannya untuk menikahi Kalyani. Hal itu dibuktikan Narayan dengan mengajak Kalyani untuk bertemu dengan keluarganya. Kalyani terlihat sangat bahagia. Tempat tinggal Narayan terletak di seberang sungai, berseberangan dengan asrama tempat tinggal Kalyani. Sehingga untuk menuju ke rumah Narayan, mereka harus menaiki sampan. Saat berada di tengah perjalanan, Narayan menunjuk rumahnya yang sudah terlihat di seberang sungai. Ekspresi Kalyani berubah. Kemudian menanyakan siapa nama ayah Narayan. Narayan menjawab nama ayahnya adalah Sidwarganat. Mendengar nama itu, Kalyani meminta agar sampan itu berbalik arah. Narayan menanyakan alasannya. Namun Kalyani tidak mau menjawab dan justru menyuruh Narayan bertanya kepada ayahnya. Ternyata ayah Narayan merupakan salah satu klien yang pernah memakai Kalyani untuk pemuas nafsunya.
Hal ini tidak ia tutupi saat Narayan bertanya kepadanya. Dengan perasaan hancur, Kalyani kembali ke asrama. Madhu tersenyum meledek saat tahu Kalyani kembali. Kemudian ia menyuruh Kalyani untuk menunggu Gulabi yang akan menjemputnya. Namun Kalyani malah pergi menuju sungai. Disitulah Kalyani mengakhiri hidup dengan menenggelamkan dirinya ke dalam sungai. Sepeninggal Kalyani, Choya merasa sudah tidak tahan berlama-lama di asrama itu. Selama tinggal di sana, sebenarnya ia sudah berkali-kali meminta pulang, namun tak seorang pun mempedulikannya. Dia meminta kepada Madhu untuk membiarkannya pulang ke rumahnya. Madhu kemudian meminta Gulabi mengantarkan Choya. Gulabi pun mengantarkan Choya ke sebuah rumah dan mengatakan kalau itu adalah rumah teman Kalyani. Dengan iming-iming akan mendapat banyak makanan, Choya mengikuti langkah Gulabi memasuki rumah itu. Lalu Gulabi meninggalkan Choya sendirian di sana, di mana sudah ada seseorang yang menunggunya. Sakuntala yang mendapati Choya tidak ada di asrama kemudian menanyakan keberadaan gadis kecil itu kepada Madhu. Madhu memberitahu bahwa Gulabi sudah membawa Choya. Sakuntala terkejut. Gulabi membawa Choya atas perintah Madhu pastilah bertujuan khusus, yaitu menyuruh Choya melayani klien-kliennya yang membutuhkan jasa layanan syahwat. Sakuntala buru-buru pergi menuju dermaga. Di situ ia bertemu Gulabi yang baru saja menyadarkan sampannya. Sakuntala menanyakan keberadaan Choya, namun Gulabi tidak menjawab karena ia tengah muntah-muntah. Gulabi juga sangat terlihat ketakutan saat melihat Sakuntala. Sakuntala mendapati Choya tengah tertidur meringkuk di dalam sampan dengan ekspresi trauma yang dalam. Kemudian dia duduk merenung sambil memangku Choya di tepi sungai. Lalu dia beranjak sambil menggendong Choya. Di jalanan, ada beberapa orang yang menyiarkan kabar bahwa Mahatma Gandhi baru saja dibebaskan oleh pemerintah Inggris. Kini Gandhi tengah berada di stasiun kereta di kota itu selama 5 menit untuk memimpin doa bersama sebelum melanjutkan perjalanannya. Sakuntala memutuskan untuk membawa Choya ke stasiun kereta untuk kemudian akan dititipkannya Choya kepada Gandhi. Dia berharap Gandhi mau mengasuh dan menjaga Choya. Sementara Narayan memilih untuk pergi dari kota itu. Narayan memilih untuk meninggalkan kota tempat ia dibesarkan. Dia seolah sudah pupus harapan sejak kepergian Kalyani. Setiba di stasiun kereta, Sakuntala mendapati Mahatma Gandhi masih berada di situ, dengan banyak orang di sekitarnya. Ia pun ikut duduk di antara mereka. Seusai memimpin doa bersama, Gandhi dan massa pendukungnya pun masuk ke dalam kereta. Kereta mulai berangkat, dan Sakuntala berusaha memohon kepada siapapun agar mau mengambil Choya dan memberikannya kepada Gandhi. Saat itulah muncul Narayan dari salah satu pintu gerbong. Dia melihat Sakuntala kemudian memanggilnya. Sakuntala berusaha menerobos mengejar pintu gerbong kereta tempat Narayan berdiri. Hingga akhirnya Narayan berhasil menangkap Choya. Sakuntala berpesan agar Narayan mau membawa Choya dan memastikan gadis kecil itu berada di dalam perawatan Gandhi. Dan akhirnya kereta itu pun berlalu membawa Choya bersama Narayan. Sakuntala menatap kepergian kereta itu. Dan film pun berakhir. Ada lebih dari 34 juta janda di India berdasarkan sensus tahun 2001. Banyak yang terus hidup dalam kondisi kekurangan dari segi sosial, ekonomi, dan budaya. Seperti yang tertulis dalam teks-teks suci Manu atau Manusmriti 2000 tahun yang lalu. Demikianlah storyline dari film Water. See you and take care.